Cuman kalau over misalnya yang sampai smoke-nya kembali lagi di channel kita ya. Kali ini kita akan membahas satu part penting untuk mobil diesel. Yang mau tahu kelanjutannya bisa simak terus video kita berikut. Oke, apa peran nozzle dalam mengoptimalkan pembakaran bahan bakar dalam mesin diesel untuk mengurangi polusi udara? Oke, ini kita ada pertanyaannya dari customer. Oke, nozzle ini gunanya sama seperti kayak di mobil bensin namanya injektor. Jadi nozzle makin banyak, nozzle makin besar, otomatis pasti tenaga solar makin banyak, pasti power mobil pasti lebih kencang. Itu gunanya nozzle. Cuman kalau over misalnya yang sampai smoke-nya, sampai asapnya terlalu over juga, yang kita sebut namanya FRP. FRP itu full pressure-nya terlalu over, itu juga nggak bagus. Karena kamar pressure bakal drop. Jadi harus seimbang. Full pressure sama kamar pressure harus seimbang. Jadi nggak boleh full pressure, jadi full pressure terlalu tinggi itu artinya asapnya terlalu ngebul banget, yang menjadikan malah sirapnya bakal drop. Yang masuk ke dalam kamar rel. Gitu loh. Jadi harus seimbang. Yang benar itu harusnya asapnya itu hitam tapi agak abu-abu. Tidak boleh hitam bener-bener pekat sekali, itu nggak boleh. Gitu loh. Apa yang menjadi ciri khas nozzle yang dirancang khusus untuk mesin diesel yang bekerja pada tekanan atau dalam suhu tinggi? Oke. Ini semua pabrikan pasti punya resep dan hitungan semua masing-masing ya. Jadi semua pabrikan tuh ada bikin kayak ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Semua kayak mau pakai MCR atau mau pakai BS pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah BS kebanyakan dia lebih banyak fokus ke mobil-mobil yang monster, yang nggak ada di PHC, nggak ada di MCR, gitu loh. Makanya pakai produknya dari BS Racing. Kita pakai untuk mobil-mobil yang salah satunya yang sudah jelas itu adalah mobil-mobil yang dipakai sama kemarin dari grupnya K-Wheels. Kalau untuk yang hari-harian, banyak kita pakai sekarang PHC. Sebelumnya kita pakai MCR, tapi sekarang kita lari ke moving ke PHC semua. Oke. Bagaimana desain nozzle mempengaruhi pembakaran dan efisiensi mesin diesel? Desain nozzle semuanya desainnya semua masing-masing mengikuti dari setiap merek kalau untuk desain. Apakah nozzle bisa kotor dan bagaimana proses perawatan? Oke. Nozzle sebenarnya bisa kotor. Karena kan nozzle itu kan ada filter solar ya. Nah, filter solarnya itu kamu mesti cek. Kalau kamu pakai biosolar, kita rekomendasi di sini adalah setiap 10.000 kotor nggak kotor, buang filter solarnya. Ya, tidak ada masih bersih, masih apa gitu loh, nggak ada. Kamu udah ngirit di solarnya, kamu udah ngirit pakai biosolar, tapi masih mau ngirit juga di filternya, ya jangan itu. Karena kenapa? Kalau nanti kamu udah irit, nanti kalau sampai kena ke nozzle injektor, satu batang injektor tuh 10 juta kali 4. Atau kalau nggak pompa rusak, itu 27 juta atau 28 juta. Pompa bawah, pump AC-nya. Jadi sebisa mungkin ya harga filter solar itu kan nggak mahal. Hanya ratusan ribu sebenarnya. Kenapa kita udah dari solar kita ngirit, mau kita iritin lagi gitu loh. Itu tidak kita rekomendasi. Apa saja nozzle yang terjadi yang tadi kita udah bahas ya, nozzle yang terjadi di kita. PHC, MCR, sama BS Racing. Oke. Kita lagi ngebahas masalah untuk nozzle ya. Selama ini yang diesel semua kan kita pakai, pasti kalau mau bikin kencang harus ganti nozzle. Oke, kita bahas dari produknya. Kita ini ada produknya, ada BS Racing yang dipakai selama ini sama nozzle-nya BEP. BEP pasti pakai mereknya BS Racing. Ini nozzle yang dipakai sama BEP. Oke, yang udah pemain lama MCR sama PHC. Oke. Kita bahas dulu untuk di PHC dulu ya. Selama ini kita pakai pegang MCR. Cuman MCR ini ya untuk panjang ke depannya kadang-kadang suka bermasalah. Makanya kita sekarang ganti ke PHC sama BS Racing. BS Racing ini yang dipakai sama BP ya. Oke, untuk PHC, nozzle itu ada 3 step ya. Untuk Edu 2 atau Innova lama atau Fortuner lama, Edu 2, Edu 3. Nah, pengen mengecek dia pakai nozzle-nya Edu 2 atau Edu 3, kita buka kap mesin, dia ada di samping kanan tuh ada kayak modul. Nah, modulnya itu ada komputer kecil. Nah, itu kamu tinggal lihat colokannya ada 2 atau ada 3. Yang buat kalau colokannya ada 2, kita sebut namanya Edu 2. Kalau colokannya ada 3, kita sebut namanya Edu 3. Oke. Dan ada lagi nozzle yang lebih tinggi lagi itu yang dipakai buat GD. GD itu artinya buat Innova Ribbon baru, Fortuner Variant baru, atau ANPS yang terbaru, facelift.
itu sudah pakai nozzle-nya GD punya atau Pezot. Nah, kalau untuk Mitsubishi kayak Mitsubishi 4D56 dia pakai persamaannya sama Edo 2. Kalau yang nozzle untuk Mitsubishi Pajero baru 4N15 itu yang belum facelift ya, sama Edo 3. Tapi kalau sudah facelift yang terbaru yang Pajero baru yang facelift itu dia sudah pakainya nozzle-nya pakai GD. Oke. Nah, untuk Isuzu mesin 4JK. Untuk Isuzu itu mesin 4JK itu kita pakainya pakai Edo 2 persamaannya. Oke. Ada juga persamaannya sama untuk kayak Mitsubishi kayak Trailblazer. Itu juga dia pakainya sama Edo 2 pakainya. Oke, kita mulai dulu dari Edo 2 ya. Edo 2 itu ada keluarkan dari 947. Oke. Nozzle 947. Jadi nanti ini nozzle ini dia ada kode-kodenya di sini nih. Dia akan centang ya, merahnya atau apa segala semua. Oke. 947. 947 itu dipakai untuk Edo 2 atau mesin 1KD, 2KD atau 4JJ atau 4JK atau 4D56. Untuk nozzle 947 itu buat bus 35 sampai 45 PSI. Kita pakai PHC punya. PHC ya. Itu bisa pakai 35 sampai 45 PSI. Jadi kita untuk Edo 2 kita ada stoknya untuk 947 sama 995. Untuk Edo 2 stok kita. 947 sama 995 stok kita. Ya, untuk Edo 2 nozzle-nya. Jadi kalau 965 itu bisa sampai bus 50 PSI. 901 sama 812 itu buat bus lebih tinggi lagi, untuk bus di atas 60 sampai 80 PSI. Ya, makin tinggi. Nanti untuk spek ininya kita lihat sini ya, speknya untuk Edo 2. Edo 3 kita lumayan banyak stoknya. Kalau Edo 3 itu ada 051 plus, 058, 097, 051 plus S. Itu yang paling tinggi. Oke. Kita ada 4 modelnya. Jadi 051, 058, 097S sama 051 plus S yang paling tinggi. Ya. Jadi jangan terbalik ya. 051 juga ada lagi 051 plus S. 051 itu start buat turbo bus sampai 45 PSI. Oke. 058 dia bisa sampai bus 60. 051 plus itu bisa sampai bus 70. 051 S plus itu bisa bus sampai 80. Tapi ini maksimum, jadi nggak akan bisa pakai sampai maksimum. Jadi misalnya contoh kalau kita bilang 051 plus itu sampai 45 PSI, jadi estimasi kita kebanyakan kita pakai buat bus 30 sampai 35 PSI. Jadi nozzle ini nggak bakal bisa dibikin sampai benar-benar maksimum. Karena kalau dibikin maksimum dia suka lumer kepalanya. Ya. Jadi ini tadi kita keluarkan. Ya, 051, 058, 097S sama 051 plus S ya untuk nozzle yang Edo 3. Nanti untuk rinciannya di bawah ya, kita lihat lagi. Oke, kita balik ke nozzle yang untuk GD atau Pajero Sport ANPS yang facelift. Kita ada stoknya 003, 004, 005. 003, 004, 005. Sebenarnya dia ada pakai 006, tapi 006 kita di sini nggak pernah kita pakai. Karena 003 aja sudah bisa sampai 45 PSI, 45 PSI. Kalau untuk 004 itu bisa pakai AP 50 PSI. Yang 005 itu sudah bisa pakai AP 65 PSI. Oke. 003 itu banyak kan dipakai buat mesin-mesin 2GD. Jadi kalau misalnya busnya lebih tinggi lagi, kita pakai 004. Oke. Kalau untuk 1GD, dia standarnya udah 004. Makanya dipakainya banyak kan ke 005 larinya. Kalau di upgrade. Ya, kalau untuk yang 1GD. Oke. Untuk 003 maksimum 45, 004 maksimumnya itu di sampai 60, 005 itu 004 itu maksimumnya di 50, 005 itu sampai 60 PSI ya. Ini untuk nozzle GD. Nanti datanya berikut saya kasih lagi. Sama harga-harganya. Oke, untuk nozzle. Di kita nozzle ini harga yang kita terapkan, yang kita kasih itu semuanya sudah including sama pemasangan di kita.
Paling kalau ada customer yang minta kalibrasi, itu baru ada perbedaan kalibrasi. Ya, untuk 005 kalau untuk GD kita pasti minta semua kalibrasi. Tapi kalau untuk yang nozzle-nozzle yang seperti Edo 2, Edo 3, kita di sini tidak perlu, kebanyakan kita tidak perlu kalibrasi lagi. Karena kita di sini sudah ada alatnya untuk ngetesnya semua. Hanya untuk yang GD doang kita nggak punya alatnya untuk ngetesnya. Oke. Nah, untuk MCR yang kita ada stok sekarang ini cuma ada di Bosch. Bosch itu yang dipakai sama Ford punya Escape. Terus kita ada Promax, kita ada 091. Kita ada ini B1 sama, kita ada Pro 2, sama ada kita ini apa nih? Oke, ini 091. Nah, ini stok MCR yang kita masih ada stoknya. Ya, ini yang buat Escape. Nah, ini Promax. Promax itu artinya untuk yang di Edo 2. Itu 091 buat GD-nya. Kita masih ada Pro 2 juga. Pro 2 itu yang buat Edo 2. Ya, kita masih ada stoknya untuk MCR. Nah, nanti untuk berikut datanya MCR ini kita kasih lagi datanya untuk MCR. Oke, kita kasihin lagi nozzle yang dipakai sama BYP. Mereknya BS Racing. Oke, untuk Edo 2 kita ada stok D1, D2, D1, D2, terus Drag Pro sama Open Pro. Oke, Drag Pro sama Open Pro. Oke, untuk nozzle D1 sama D2, D1 itu bisa maksimum sampai 35 PSI. D2 bisa sampai 45 PSI. Drag Pro ini bisa dipakai sampai 100 PSI. Ini juga dipakai sama 100 PSI. Nah, ini yang dipakai sama mobil-mobil monster. Yang salah satunya mobil Julius K. Wheels. Kita pakai ini nozzle-nya BS. Ya. Yang dipakai sekarang yang waktu udah paling cepet ya ini kita pakai ini. Karena ini nozzle yang terbesar sekarang ini yang ada di pasar di lapangan. Nah, ini dipakai untuk monster, benar-benar untuk horsepower di atas 500 WHP up ke atas. Oke, nanti untuk perinciannya untuk BS Racing kita kasih. Ini untuk Edo 2 ya. Kita bicara ke Edo 3. Karena nozzle Edo 3 itu ada limitasi. Jadinya makanya nozzle Edo 3 itu cuma bisa maksimal sampai 80 PSI. Nah, kenapa kita ganti nozzle-nya itu pakai Edo 2? Karena Edo 2 lubangnya lebih gede daripada Edo 3. Oke, kalau yang ini VN Pro 1, oke. Nah, ini BS Racing ini ada dua macam, ada VN Pro sama VN Pro 1. Ini kan tadi nggak ada nih. Oke, ini buat Edo 3 untuk bus 35 PSI sama bus 45 PSI. Oke. Nanti untuk rinciannya kita kasih. Terus kalau untuk yang nozzle yang untuk ribbonnya, yang untuk yang buat mesin GD. Oke. Itu dia ada keluarkan X3 sama X4 sebenarnya. Kita stoknya yang X4 lagi pada habis, cuma tinggal X3. Oke, X3 itu busnya cuma bisa 35 PSI, X4 itu busnya sampai 45 PSI. Oke. Untuk harga nanti berikut dikasihin. Ya, ini untuk BS Racing. Jadi BS Racing ini nozzle yang dipakai sama BEP. BEP tidak punya nozzle, BEP pakai produknya ini, BS Racing. Oke, ada MCR sama PHC. Nanti tinggal mau pakai yang mana, bisa sharing-sharing sama saya. Nanti nomor teleponnya buat sharing-sharing. Tukar pikiran sebelum pemasangan atau bisa kontak admin. Ya. Oke, terima kasih yang udah nonton channel YouTube Spijat Performance. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita.